Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Trending topik hari ini polling yang dilakukan oleh Gus Nadir bahwa ketika berhadapan dengan Puan Maharani, maka yang lebih unggul di Twitter itu adalah Anies Baswedan lagi. Dan tidak hanya Gus Nadir, banyak yang begitu kecewa dengan polling itu begitu. Dan bahkan Ferdinand juga sama Hussein Sihab juga kecewa terhadap itu. Tapi mari kita bahas tentang polling Gus Nadir ini. Di media dikutip dari Warta Ekonomi, dia mengatakan Gus Nadir bikin polling Capres 2024. Pilihan warganet di Twitter, suara buat Anies lagi-lagi tak terkalahkan. Ini menunjukkan apa? Bahwa polling di Twitter itu menunjukkan yang diperlihatkan itu adalah trust dari masyarakat terhadap prestasi Anies Baswedan. Itu hanya satu yang dilihat Anies Baswedan, yaitu adalah memimpin Gubernur DKI Jakarta, yaitu dianggap sebuah keberhasilan besar terhadap Anies Baswedan begitu. Dan bahkan seluruh Indonesia percaya terhadap Anies Baswedan bahwa ketika Anies Baswedan diamanahi untuk membangun bangsa ini, yakni menjadi presiden, tentunya ini akan lebih baik, bilangnya begitu dari para publik sendiri. Mari kita baca komentar-komentar polling Gus Nadir di Twitter. Pasang calon presiden 2024 seperti di bawah ini. Siapa yang Anda pilih? Puan Maharani, Anies Baswedan, golput. Puan Maharani mendapat 2,7%, Anies Baswedan mendapatkan 56,3% dan golput 41%. Artinya apa? Kalau kita melihat dari apa yang polling dari Gus Nadir, dia menunjukkan bahwa Anies lagi-lagi mendapatkan 56%, yaitu tetap tidak terkalahkan dari berbagai survei Twitter. Dan bahkan pendukung Puan Maharani itu lebih memilih golput 41% dibandingkan mendukung Puan Maharani 2,7%. Ini adalah bersifat polling ya, dalam artian tidak tidak dibayar, kemudian dia hanya mengikuti suara di Twitter, dan kemudian berbagai hal yang yang dilakukan dari berbagai polling ini. Di antaranya misal kepercayaan Anies Baswedan, trust di masyarakat itu sudah menjadi darah daging. Bagaimana kepercayaan masyarakat terhadap Anies Baswedan selama ini begitu. Dan bahkan banyak orang mengikuti tren-tren itu terhadap polling-polling yang dilakukan di Twitter. Dan bahkan tidak hanya itu, netizen juga mengomentari bagaimana kalau Anies Baswedan melawan Ganjar begitu, apa yang terjadi. Tetapi lagi-lagi Anies Baswedan menang telak dalam polling itu, dan ini adalah kepercayaan besar kepada Anies Baswedan begitu. Dan bahkan para netizen berkomentar seperti ini. Walau tidak suka daripada Indonesia dikuasai dan acak-acakan Wan Abud. Jika ada dua mudarat bahaya saling berhadapan, maka diambil yang paling ringan. Terus kemudian pilih Puan aja biar bisa dimatiin suara rakyat. Golput data lu nggak pernah diambil, Jorka nggak bakalan dijual. Ini jikalau seandainya hanya pasangan dua calon seperti di bawah ini, siapa yang menang? Banyak yang mengatakan Anies Baswedan yang menang begitu. Golput tapi lebih pilih ke Puan sih, karena lebih baik dikit daripada lawannya. Ini kata yang saya bacakan adalah pro dan kontra terhadap Anies Baswedan. Ini pollingnya juga, Gus nggak ada kabar buat Anda, jagoan Anda menang telak. Ini ada dari nol, polling terakhir ini guys, udah nemu. Biar Pak Ganjar dapat banyak vote, siapakah capres yang kalah di Pilpres 2024? Ya, yang menjadi vote dan sebarkan. Ternyata Pak Ganjar itu menang 62% dan Anies Rashid Baswedan kalah 30%. Dalam artian ini yang vote yang kalah ya. Siapa capres yang kalah? Yang ternyata Ganjar betul. Dalam artian Anies Baswedan yang menang kalau melihat seperti ini begitu. Mari kita bahas satu persatu ini nanti. Terus kemudian yang golput blow on ini. Begitu banyak dari ELC juga yang melakukan polling, tetapi Anies Baswedan lagi-lagi menjadi trending topik begitu, dan bahkan dianggap menang. Gue milih Anies, tapi kenapa ya golput di blow on ini?
Ini lagi, polling kuy 3 hari, Ganjar Pranowo 1%, Puan Maharani 1%, Prabowo 5%, tiang listrik 9733%. Ini adalah lelucon dari para netizen ya yang saya bacakan. Dan bahkan di sini surveinya berapa polling Anies Baswedan selalu unggul. Jika seperti ini gimana kalian vote? Prabowo, Ganjar, Puan, Mali, Tongtong 90%. Nggak ada Anies ya di sini ya. Tetapi ini adalah trust kepercayaan masyarakat bahwa hari ini benar-benar diberikan kepada Anies Baswedan. Karena pada hari ini yang paling layak untuk memimpin Indonesia itu adalah Anies Baswedan. Bilangnya begitu, walaupun berbagai hal Anies Baswedan banyak dijegal dari berbagai orang-orang atau yang tidak suka dengan Anies Baswedan, bahkan beritanya digoreng habis-habisan begitu. Dan bahkan beritanya seperti ini. Beritanya, Gus Nadir bikin polling Capres 2024, pilihan warganet di Twitter, suara buat Anies lagi-lagi tak terkalahkan. Mari kita baca. Dikutip dari Warta Ekonomi Jakarta, pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama PCINU di Australia, Nardisa Husin alias Gus Nadir, ikut membuang survei calon presiden Capres 2024 pilihan warganet lewat fitur polling Twitter miliknya. Sebelum akun Twitter ini membuat polling berserupa, yaitu ada akun resmi Indonesia Lawyer Club ILC, TV One, dan Ferdinand Hutahian. Hasil dari semua polling tersebut ternyata dimenangkan oleh Anies Baswedan. Wow, lagi-lagi Anies Baswedan menjadi trending topic dalam polling tersebut begitu. Dan bahkan dari vote dari Twitter itu menandakan saking tidak percayanya Ferdinand itu membuat survei sendiri, membuat polling sendiri. Tapi akhirnya apa? Akhirnya Anies Baswedan yang menang. Inilah yang kemudian Ferdinand mengatakan walaupun dia menang polling, tetapi dia tidak bisa menjadi cawapres di Pilpres 2024. Bilangnya begitu. Kita buktikan bahwa apa yang disampaikan Ferdinand benar-benar terjadi atau tidak. Atau hanya sekedar orang-orang yang tidak punya wawasan, tidak punya prestasi lalu kemudian mengomentari hal seperti itu. Maka disinilah yang kemudian siapapun orangnya di Indonesia mengkritik, memberikan apapun itu boleh, tetapi kritikan itu jangan sampai menimbulkan fitnah seperti yang dilakukan oleh berbagai orang, terutama di Ferdinand ini ya. Bahkan ini seperti ini. Gubernur DKI Jakarta ini meraih suara signifikan dengan 5,62% dari sekitar 65.000 netizen yang ikut berpartisipasi dalam polling yang diunggah di akun Twitter pribadi yang akrab disapa Gus Nadir ini. Dan bahkan pada unggahan memakai aplikasi polling Twitter itu, Gus Nadir menggugah kalimat untuk polling dengan 3 pilihan, yakni Puan Maharani, Anies Baswedan, dan Paul Booth. Bahkan jikalau seandainya hanya ada 2 calon pasangan calon presiden 2024 seperti di bawah ini, siapa yang paling Anda pilih? Tulis Gus Nadir sembari mempersilahkan menggunakan Twitter menentukan pilihannya. Hingga pukul 14.31 WIB atau sekitar 45 menit jelang berakhirnya waktu voting Minggu 25 September 2022, nama Anies Baswedan meraih suara sebesar 56,2% dari 65,1215 voter, disusul Paul Booth dengan persentase 41% dan Puan Maharani dengan 0,27%. Ini artinya apa? Artinya adalah bahwa hari ini dari beberapa polling di Twitter, Anies Baswedan belum terkalahkan. Siapapun orangnya yang melakukan polling itu, mulai dari Ferdinand, ILC, kemudian Gus Nadir memberikan vote di Twitter, tetapi nyatanya Anies Baswedan menang begitu. Ini menunjukkan bahwa kepercayaan trust di masyarakat sudah melekat, sudah menjadi darah bahwa kepercayaan itu diberikan kepada Anies Baswedan. Maka disinilah yang kemudian mengapa Anies Baswedan begitu elektabilitasnya tinggi dan menjadi calon terkuat di 2024. Ini menunjukkan bahwa yang dilihat adalah sebuah prestasi infrastruktur yang ada di Jakarta dibandingkan dengan kepala daerah yang lainnya begitu. Berbedanya begini, kalau kita analisa seperti Pak Ganjar, dia sudah aktif di media sosial dan bahkan di YouTube-nya hampir setiap hari begitu, sedangkan Anies Baswedan tidak aktif sama sekali. Lalu lantas bagaimana ketika Anies Baswedan di vote kemudian menang di Twitter? Ini menunjukkan bahwa kepercayaan hari ini tidak hanya ditentukan oleh orang atau ocehan-ocehan orang di berbagai media sosial, tetapi kepercayaan itu adalah nampak dari sebuah
hati yang menggerakkan bahwa Anies Baswedan selama ini layak menjadi presiden. Karena satu, yaitu yang dilihat adalah prestasi. Yang kedua, yaitu adalah santun dan keamanahan beliau. Walaupun banyak dicegal dari berbagai hal, institusi manapun, bahkan kemarin juga ada kabar ada perkara dari Formula E dari yang ada dengan KPK, tetapi KPK membantah tidak ada sama sekali, dan ini menunjukkan bahwa Anies Baswedan benar-benar memberikan kontribusi besar kepada bangsa kita atau negara kita. Orang-orang di luar sana memang banyak yang tidak suka dengan Anies Baswedan, tapi ingat bahwa walaupun tidak suka Anies Baswedan, tidak pernah sedikit pun membalas dengan cacian-cacian itu. Biarlah orang-orang mencaci saya, tetapi saya akan memberikan satu kontribusi, memberikan satu prestasi kepada anak bangsa. Inilah prestasi saya, bilangnya Anies begitu kepada siapapun, apalagi para buzzer-buzzer yang hari ini menjadi kepanasan ya melihat prestasi Anies Baswedan. Mohon maaf, kami tidak mendukung siapa-siapa, tetapi kami ini real dan nyata bahwa prestasi Anies Baswedan saat ini luar biasa dibandingkan kepala daerah yang lainnya. Yang tentu Anies Baswedan menjadi prioritas utama adalah warga DKI Jakarta yang memberikan sebuah janji politiknya kepada masyarakat DKI Jakarta. Ini benar-benar sangat luar biasa sekali ya kalau kita melihat dari beberapa prestasi Anies Baswedan. Di luar DKI Jakarta, bahkan para buzzer-buzzer itu sering menggoreng berita dari Anies Baswedan, dicegal Anies Baswedan, tapi tidak sedikit pun untuk goyah, untuk melakukan tindakan yang melawan dari Anies Baswedan kepada para sahabat itu. Bahkan Anies Baswedan memberikan apresiasi begitu, semakin dikritik dia semakin berprestasi gitu. Ini menunjukkan bahwa Anies Baswedan sangat luar biasa menurut saya pribadi lah. Analisa kami seperti itu, dan bahkan walaupun dari berbagai survei ini dan itu Anies Baswedan nomor 3 itu mungkin bersifat dalam konteks berapa jangkauannya, mungkin ada bayaran atau apa, tetapi saya tidak tahu, tapi seyakin-yakinnya biar terbuka kita vote di Twitter, di polling Twitter atau di YouTube dan sebagainya begitu. Maka dari komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar para netizen. Mending golput deh, Anies itu nggak lebih baik dari Jokowi waktu jadi gubernur. Bekasi Selatan, Galaksi atau Kolongi Cikunir. Ini prestasi Anies Baswedan yang sangat luar biasa, tegas seperti Soekarno, cerdas seperti Habibie, pembawa perdamaian. Dan bahkan dalam polling ini disebutkan ini, berapa polling Anies Baswedan selalu unggul jika seperti ini, gimana kalian vote? Prabowo, Ganjar, Puan, Mali, Tong-Tong 90%. Ini menjadi satu bahan ketawaan ya. Terus kemudian yang kedua, ini jikalau seandainya hanya ada 2 pasangan calon presiden 2024 seperti di bawah ini, siapa yang paling Anda pilih? Golput Anies Baswedan. Jadi memang Anies Baswedan menjadi trending topik hari ini begitu, dan bahkan saking tidak percayanya para netizen membuat siapa capres idola Anda di 2024? Ganjar, Pranowo, Puan Maharani, SpongeBob SquarePants. Ini 90% ke Anies Baswedan. Hore, SpongeBob menang. Ini adalah kelakuan para netizen ya. Ini pencapaian Anies Baswedan sangat luar biasa sekali selama 5 tahun. Ini menjabat 5 tahun guys. Perbedaannya sangat luar biasa sekali begitu. Terus kemudian ini, tunggu nama Mardigu 024 baru vote. Relawan Sobat Anies Nasional Papua Tengah terbentuk bersama. Ini Anies Baswedan, ketua relawan Jokowi daripada 3 periode, lebih baik Jokowi dukung Anies. Nah, kalau kita melihat 3 periode tidak ada yang namanya presiden menjadi wakil presiden. Kalau undang-undangnya dirubah, misalnya bisa mencalonkan itu, tidak apa-apa sebenarnya. Tapi pertanyaannya adalah, kenapa yang muda-muda selama ini tidak diberikan kesempatan dan ruang kepada yang muda-muda begitu? Kalau 3 periode ya seperti ini, kita lihat bukan tidak ada prestasi, ada prestasi untuk Pak Jokowi begitu. Tapi alangkah baiknya kita mencoba yang lebih muda dulu agar punya kesempatan begitu. Dan inilah yang kemudian menjadi tantangan besar kepada diri kita. Mari kita dukung bersama-sama. Siapapun anak bangsa yang punya prestasi luar biasa, kita dukung bersama-sama begitu. Tidak hanya Anies Baswedan, tidak hanya Ganjar, tidak hanya Puan, Caimin, dan Prabowo. Sebaiknya ya kita harus memilih orang yang kapasitasnya tinggi terhadap membangun bangsa kita itu sendiri begitu.
dan bahkan hasil akhir yang menyesakkan dan sangat tidak diharapkan bagi kaum Islamofobia, munafikun, ateis, LGBT, dan sebagainya. Ini prestasi Anies Baswedan. 6 mahakarya Anies Baswedan selama memimpin Jakarta. Ada JIS, ada sirkuit Formula E, ada rusun kampung, ada Tabet Eco Park, ada Floyer Tapal Kuda, jalur sepeda Sudirman Bundaran. Ini masih yang nampak 6, tapi banyak yang lain untuk prestasi-prestasi Anies Baswedan begitu. Ini polling siapa yang kira-kira menang? Golput, Ganjar Pranowo, Puan Maharani. Lebih baik golput. Banyak sekali ya. Tambahkan dari Lambe Waras, kalau saja misalkan seandainya umpamanya jika yang jadi capres 2004 ternyata hanya ada 2, yaitu Jokowi dan Anies, lalu siapakah yang Anda pilih, Jokowi atau Anies? Maka yang menang adalah Anies Baswedan lagi. Dan bahkan di sini kita uji lagi ya, Bu Ferdinand Hutahian, sebenarnya siapa sih Presiden RI 2004-2009 pilihan kalian mendukung tanpa udan, nggak udah kaitannya sama gaji 6 dan Dewan Kolonel. Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, Puan Maharani. Yang menang lagi-lagi Anies Baswedan. Ini menunjukkan bahwa trust kepercayaan Anies Baswedan sangat luar biasa sekali pada hari ini begitu. Dan bahkan ini menjadi trending topik di Twitter begitu. Jikalau Anda ingin melihat Anies kalah dalam pilihan, mungkin Anda bisa coba bikin polling khusus di kandang setan yang boleh memilih hanya prasetan, iblis dan dajjal. Yakinlah harapan Anda akan tercapai. Dari semua yang kamu ucul, tidak ada satupun yang benar-benar serg buat pilihan. Jika tanpa Anda petunjuk dari kiai yang muncul nama-nama ini, insya Allah saya lebih memilih golput. Jadi ketahuan dan followernya lebih banyak kadrun, wak-wak. Ini ada yang pro dan ada yang kontra begitu. Nah, inilah bahannya jika ketahuan deh followernya lebih banyak kadrun. Padahal cebong juga banyak begitu. Di antaranya yang ini, Rini Teras juga cebong. Saya pilih Puan karena nggak pengen bahan meme habis ini. Ini banyak menjadi trending topik hari ini. Wow, sangat luar biasa sekali. Padahal buzzer-buzzer selama ini tidak mampan untuk mengkritik Anies Baswedan. Karena apa? Karena sudah pendukung Anies Baswedan yang suka sama Anies Baswedan tidak tergoyah sedikit pun terhadap ini begitu. Dan bahkan kalau kita melihat hari ini Anies Baswedan sangat layak menjadi presiden, dan tentu ini menjadi catatan bahwa biasanya rata-rata orang yang elektabilitasnya tinggi itu biasanya menang, tetapi ada beberapa yang mengatakan elektabilitas ini kadang kalah begitu. Kesimpulan saya begini, siapapun yang menjadi presiden nanti mari kita dukung bersama-sama, entah Anies Baswedan entah siapa, tetapi yang paling nampak prestasinya adalah Anies Baswedan selama ini. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.